Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Purba, NIM 20,05114409 dari Prodi PPKN kelas 3A. Yang terhormat Bapak Supentri SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran PPKN. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat dalam mata kuliah Media Pembelajaran. Baiklah, kali ini materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis dan klasifikasi dalam media pembelajaran. Sebelum memasuki materi utamanya, saya akan terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran mengajar, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik untuk belajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu media audio. Media audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Biasanya media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran, di mana contohnya itu seperti radio, tape recorder, telepon, dan lain-lainnya. Yang kedua ada media visual. Media visual ini berkaitan dengan indera penglihatan, di mana di dalam media visual ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada visual diam, yang kedua ada visual gerak. Contohnya, pada media pembelajaran ini menampilkan materinya menggunakan alat proyeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu media audiovisual, di mana media pembelajaran ini mampu menampilkan suara dan gambar. Contohnya seperti televisi. Yang keempat, media serbaneka adalah media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau kondisi yang ada di sekolah. Contohnya seperti papan tulis. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Ada beberapa klasifikasi media pembelajaran, di antaranya yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisik media pembelajaran yang dikemukakan oleh Setio Sari dan Sika Buden 2005. Di antaranya seperti A. Media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandang saja yang hanya dilihat di dimensi panjang dan lebarnya. Misalnya seperti peta, gambar, bagan, grafik, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datarnya saja. Yang B, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya seperti meja, kursi, mobil, rumah, bola, kotak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu C. Media pandang diam, yaitu media yang menggunakan proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak. Misalnya seperti foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Selanjutnya yaitu D. Media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk seperti media televisi dan video tape recorder.
di mana termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau layar lainnya. Umumnya berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi yang hanya bisa diterima melalui media pendengaran. Contohnya yaitu seperti radio, kaset, audio. Yang kedua ada media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Karena melalui media ini, perangkat lunak atau software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya yaitu foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lainnya. Yang ketiga ada media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Sehingga media audio visual ini disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video terdapat 2 unsur yang paling saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Contohnya film bersuara, video, televisi, sound slide, dan multimedia. Dari pengkelompokan ketiga pengkelompokan ini dijabarkan lebih lanjut oleh Sulaiman 2001 menjadi 10 macam. Yang pertama yaitu media audio, media yang menghasilkan bunyi, contohnya seperti radio. Yang kedua ada media visual, di mana media visual ini terdiri dari media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga yaitu media audio visual, yang dapat menghasilkan rupa dalam suara atau satu unit media. Yang keempat yaitu media audio motion visual, yaitu penggunaan segala kemampuan audio dan visual dalam kelas seperti televisi. Yang kelima yaitu media audio still visual. Media ini lengkap kecuali penampilan motionnya atau tidak memiliki gerak. Yang keenam media audio semi motion, di mana media ini berkenaan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmisi secara utuh suatu motion yang nyata. Yang ketujuh yaitu media motion visual, contohnya seperti silent film. Yang ke-8 media still visual, contohnya seperti gambar dan OHP. Yang ke-9 media audio, contohnya telepon dan radio. Yang ke-10 media cetak, di mana yang hanya menampilkan informasi berupa simbol tertentu seperti buku. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.